Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surah Yusuf ayat 108. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang unsur-unsur daripada dakwah. Anasirud dakwah. Judul kita siang hari ini adalah berkaitan dengan unsur-unsur dakwah, anasirud dakwah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Islam ini adalah agama dakwah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tujuan utama Nabi datang adalah berdakwah, menyelamatkan manusia daripada kekufuran, membawa kepada keimanan dan ketakwaan, membawa daripada kegelapan kepada cahaya dan terang benderang, membawa daripada kebodohan menuju kepada kemuliaan dan peradaban. Tujuan daripada hidup ini adalah dakwah. Semua kita adalah pendakwah dengan segala macam model dan bentuknya. Ustadz berdakwah di mimbar, pemimpin berdakwah dengan jabatan, orang kaya berdakwah dengan harta yang mereka miliki, guru berdakwah dengan ilmu dalam mengajar, dosen berdakwah di kampus, pedagang berdakwah dengan dagangannya, dengan tijarah, dengan perdagangan. Dan seorang siapapun dia berdakwah. Di keluarga, ayahlah mendakwahi anak dan istrinya, anak pun mendakwahi lingkungan dan lain sebagainya. Hidup inilah dakwah. Maka penting sekali kita memahami tentang konsep dakwah ini apa sesungguhnya. Maka dalam surah Yusuf ayat 109, Allah menyebutkan tentang unsur-unsur dakwah ini yang harus kita perhatikan sehingga kita sukseslah dalam berdakwah. Yang pertama kata Allah dalam surah Yusuf 109, Qul, katakanlah. Ini adalah bahagian daripada syariatul dakwah. Dakwah ini harus disampaikan. Qul, katakanlah. Ada kalimat perintah di situ. Fi'lul amr, dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amr. Bahwa sesungguhnya di dakwah ini harus disampaikan. Maka ada istilah pepatah Arab, qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah walaupun itu pahit. Seorang pendai harus menyampaikan daripada kajian-kajian keilmuan walaupun mungkin tidak menyenangkan para penguasa, orang-orang yang mungkin zalim, orang-orang kafir, mungkin tidak akan menyenangi, tetapi harus disampaikan. Para pedagang harus menyampaikan, qul, katakanlah tentang kebenaran. Bagaimana berdagang dengan yang baik, mengambil keuntungan yang baik, mendapatkan berkah daripada perdagangan dan lain sebagainya. Qul, katakanlah. Maka konsep daripada dakwah ini wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim dan mukmin. Tidak ada pengecualian. Ustaz, saya bukan pendakwah karena saya tidak punya ilmu. Semua kita punya ilmu. Orang berdagang punya ilmu perdagangan. Kemudian bagaimana dia mengikuti syariat. Itu adalah kewajiban bagi kita bersama. Maka dakwah ini adalah wajib bagi setiap orang sesuai dengan bahagiannya masing-masing. Dan inilah syariat. Syariah, syariatul Islam, syariatul dakwah diwajibkan kepada kita semua. Karena kalimat dalam surah Yusuf ayat 108 ini dimulai dari kalimat perintah. Qul dan ini fi'lul amri lil jami' adalah perintah kepada semua karena tidak disebutkan itu. Qul ya ayuhan nabi, berarti ini perintah hanya kepada nabi.
Qul ya ayuhan nas, qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini hanya kepada manusia, tidak kepada yang lain. Maka ketika Allah mengatakan qul saja, maka dakwah ini kewajiban kepada semuanya. Manusia, hewan, dan lain sebagainya punya kewajiban. Kecuali yang ingkar. Iblis ingkar, dia tidak berdakwah. Tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, seperti tumbuhan, binatang, mereka berdakwah dengan bahasa mereka masing-masing. Seperti tumbuhan, kita lihat, mereka berdakwah dengan cara apa? Dengan cara dia tumbuh sesuai dengan sunatullah dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, binatang pun berdakwah. Dengan apa berdakwah dia? Dengan contoh suri tauladan. Kita banyak belajar daripada kehidupan binatang. Maka binatang pun sebagian adalah bahagian daripada dakwah. Qul hadhihi sabili risalatud dakwah. Jadi mana yang harus kita dakwahi? Yaitu hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ini jalanku. Harus jalan yang sesuai dengan yang Allah tentukan. Apa itu? Jalan keimanan dan keislaman. Jalanku itu yang mana? Yang Allah sudah tetapkan. Yang Allah sudah tentukan dalam Al-Quran, dalam sunnah, di dalam contoh-contoh suri tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan keluar daripada itu. Jangan keluar daripada syariah. Maka pengajian dan lain sebagainya yang kita lakukan, kita hanya menggali apa yang ada dalam nilai di dalam Al-Quran. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Kita tidak mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, jalan yang kita ikuti ini mesti harus on the track dengan jalan yang Allah perintahkan. Maka tidak ada kita mencampur adukkan antara jalan kebenaran dengan jalan kebatilan. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Kita tidak menyampurkan antara agama kita, agama Islam dengan agama yang lain. Maka contoh umpamanya, di dalam syariat Islam ini jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Contoh, ini kita mau masuk bulan puasa. Biasanya ada hal-hal yang terlarang yang juga dilakukan, yang dianggap itu sebagai syariat. Contoh umpamanya, kalau di Kampar itu ada balimau kasai, ya, saka, ya, balimau kasai. Kalau di Pekanbaru ini ada petang megang, bercampur antara laki-laki dan perempuan mandi di satu tempat di tepi sungai, sungai Siak, sungai Kampar dan sebagainya. Ini sering terjadi di Teratak Hulu. Dan ini mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Tujuannya adalah kita masuk membersihkan diri ketika masuk puasa. Tetapi apa yang terjadi? Di dalamnya ada kemaksiatan. Laki-laki bercampur dengan perempuan. Ya kadang-kadang banyak terjadi perkara-perkara kemaksiatan di situ. Maka di Sungai Kampar setiap tahunnya itu terjadi bencana, orang hanyut, hilang, tenggelam dan sebagainya. Karena banyak, ada organ tunggal di situ, ada orang berjoget, mau masuk puasa tapi melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Maka ini yang disebut dengan yakhtalit. Ini yang disebut dengan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Maka kita katakan hadhihi sabili, ini jalanku. Jalan kebenaran ini nggak bisa dicampur adukkan. Kita tidak bisa mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bulan puasa ini banyak sekali perkara-perkara yang mungkin banyak orang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Niatnya berbuka puasa bersama, tetapi yang terjadi hakikatnya adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Laki-laki, perempuan, kadang-kadang timbul masalah karena berbuka puasa dibuat reuni kawan SMA. Tiba-tiba kita lama bersemi kembali. Macam-macam terjadi. Maka menjaga hal ini sangat penting sekali. Hal ini hadhihi sabili. Ini jalan yang harus kita jaga. Ad'u, yang ketiga unsur daripada dakwah ini adalah ad'u, senantiasa mengajak. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-harakah al-mustamirrah. Gerakan yang terus-menerus. Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah dan dia harus terus bergerak, tidak boleh berhenti. Dakwah ini tidak boleh statis, dia harus terus dinamis. Maka dakwah ini tidak hanya di masjid. Jadi kadang orang memikir dakwah ini hanya di masjid, ceramah dan sebagainya. Bukan. Dakwah ada di jalanan, dakwah ada di supermarket, dakwah ada di pasar,
dakwah ada di kantor-kantor pemerintahan, dakwah ada di sekolah, dakwah ada di mana? Semuanya. Maka kehidupan kita mulai dari pagi sampai pagi lagi pada hakikatnya adalah dakwah. Cuma tempatnya berbeda-beda. Pagi kita bangun, malam kita bangun, sholat tahajud, kemudian membawa anak-anak kita sholat tahajud. Itu bahagian daripada dakwah kita dengan keluarga. Kemudian kita sholat di masjid, itu bahagian dakwah kita dengan keluarga dan dengan tetangga, bersilaturahim di tengah waktu subuh. Kemudian kita jalan di pagi hari sebelum datang ke kantor, ke tempat kerja dan lain sebagainya. Berjumpa dengan orang, silaturahmi itu juga berdakwah. Masuk kantor, pergi ke pasar, bercerita yang baik-baik, tidak menggosip dan lain sebagainya, mencari harta yang baik, itu juga bahagian daripada dakwah. Zuhur datang ke masjid bisa silaturahmi dengan kajian, itu juga bahagian daripada dakwah. Sampai pulang kita berjumpa dengan kawan, bahagian juga dari dakwah. Maka satu hari kehidupan kita ini adalah bahagian dari dakwah. Tempatnya berbeda, caranya pun macam-macam. Dan dia terus menerus ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah disebut dengan ad'um. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah dalam ini adalah fi'lul mudhari' yang berarti adalah present tense and future tense. Ya, bentuk kalimatnya itu adalah bentuk kalimat kata kerja fi'lul mudhari'. Yang bahasa Inggrisnya present tense, future tense. Bentuk sekarang dan bentuk masa yang akan datang. Maka dakwah ini terus menerus mulai dari sekarang sampai masa yang akan datang, continuous tense. Artinya dia terus menerus, tidak ada jedanya. Maka kehidupan kita ini terus saja bahagian daripada dakwah di kehidupan kita ini. Adu ilallah. Kemudian yang keempat adalah al-ghayah as-sahihah. Bahwa yang kita dakwah ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya dakwah ini bukan kepada yang lain. Bukan kepada saya ini adalah seorang kiai terpandang, maka haruslah hormat dan takzim kepada saya. Ini banyak sekarang terjadi seperti ini. Saya ini ulama besar, maka kewajiban kalian mencium tangan saya. Saya ini adalah orang yang maksum, orang yang terlepas dari dosa. Maka air cuci kaki saya silahkan diminum. Ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, ini yang berbahaya. Dan di sebagian tempat ini terjadi. Yang membesar-besarkan seorang ulama, pemimpin, kiai, habib dan lain sebagainya. Sehingga tak jelas yang diajak itu apakah kepada Allah atau kepada golongan dan kelompoknya. Ada sebahagian yang lain yang mengagung-agungkan kelompoknya sehingga menyalahkan kelompok yang lain, firqahnya atau kelompoknya yang benar, sehingga menyalahkan kelompok yang lain. Ini yang enggak benar. Artinya yang dia ajak adalah dakwah kepada kelompoknya, kepada kaumnya, kepada golongannya, bukan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di Muhammadiyah bahagian daripada dakwah ini. Di samping mengajarkan kebenaran dan kebaikan, ada konsep puncak di Muhammadiyah ini disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu artinya apa? Adalah saling menghargai antara satu golongan dengan golongan yang lain. Satu pendapat dengan pendapat yang lain. Satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kenapa? Tujuan kita sama. Apa tujuan kita? Ilallah. Hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin caranya berbeda. Di Muhammadiyah cara mengajak kepada Allah seperti ini, cara ibadahnya seperti ini. Di tempat yang lain mungkin seperti ini, di pendapat yang lain mungkin seperti ini. Cara berbeda-beda. Kita berdagang saja kadang-kadang cara berbeda. Ada yang jual online, ada yang jual offline. Ada yang jual dengan menaikkan dengan harga, ada yang jual dengan kualitas, macam-macam. Masing-masing kita punya cara, punya metode. Tetapi tujuan kita sama. Apa itu? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilallah. Yang berikutnya yang kelima, ala basirah. Ada al-minhaj al-wadih. Ala basirah maknanya adalah dengan pendalaman, dengan ketelitian. Maka ketika berdakwah mesti harus jelas. Harus jelas apa yang kita dakwahi, harus tuntas dan harus dengan pemahaman yang sempurna.
Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, kajian-kajian kita dan saya khususnya ketika mengaji ini saya lebih menggunakan metode satu ayat saja. Pembahasan kita hari ini surah Yusuf 108. Tetapi kita paham betul ayat per ayat, makna per makna, kata per kata. Sehingga jelas kita. Maka kenapa Rasulullah SAW ketika membawa risalah dakwah ini, Al-Quran itu diturunkan lebih daripada 23 tahun. Kenapa enggak Al-Quran itu sekali saja diturunkan? Sebagaimana kitab-kitab yang lain, kemudian dibaca dan dihafal oleh para sahabat. Tetapi tidak dengan Islam, tidak dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan 23 tahun. Sehingga Al-Quran itu setiap ayatnya menancap ke dalam dada dan jiwa para sahabat. Maka ruh daripada sahabat itu semuanya adalah Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, kaifa khuluqul Rasulullah?" Bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Apa kata Aisyah? Khuluqul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Maka ketika melihat Rasulullah, itulah Al-Quran berjalan. Maka ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, minhaj ya, ala basirah. Jadi maksud di sini adalah Al-Quran itu betul-betul didalami, difahami. Bayangkan Rasulullah mengajar Al-Quran kepada sahabat 23 tahun. Bagaimana mungkin kita bisa belajar Al-Quran hanya dalam 1 atau 2 hari? Bagaimana kita bisa mungkin memahami Al-Quran hanya dalam sebulan 2 bulan? Merasa kita orang yang paling paham dengan Al-Quran. Rasul saja, orang yang langsung mendapatkan Al-Quran dari Allah melalui Jibril saja, memberikan pemahaman kepada sahabat tentang Al-Quran 23 tahun. Bagaimana kita merasa sudah hebat ketika kita baru sekedar menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran saja. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, inilah perlu proses. Maka sepanjang hayat kita senantiasa memahami manhaj ini, minhajul hayah ini, al-minhaj as-sahihah, al-wadihah ini dari Al-Quran, ala basiratin. Yang berikutnya, ana. Dalam ayat ini, dalam surah Yusuf ini, ana. Apa makna ana? Ana inilah kalimat, maknanya adalah saya. Saya di sini kata Rasulullah, dalam konteks ini adalah Rasulullah SAW. Ana, dalam konteks kita sekarang adalah pemimpin. Bahwa sesungguhnya harus ada pemimpin yang ikhlas di dalam dakwah ini. Harus ada. Ketika kita menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang ikhlas. Al-qiyadah al-mukhlisah. Seorang pemimpin yang ikhlas akan membawa dakwah ini kepada kemuliaan. Wa manittaba'ani. Kemudian berikutnya harus ada pengikut yang setia. Pengikut yang senantiasa mengikuti daripada arahan perintah pimpinan. Subhanallah, maha suci Allah, ya, mengagungkan Allah, membersihkan Allah daripada segala yang lain. Wa ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang yang musyrik, yang maknanya adalah tauhid. Akhir daripada dakwah ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memiliki konsep tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Inilah tujuan akhir daripada dakwah ini. Semoga kita senantiasa diberikan Allah petunjuk dan arahan sehingga kita termasuk orang-orang yang benar. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.